warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Humaira Dina Putri Sregar dengan NIM 22231114. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Halo, saya Ayu Al-Fajri dengan NIM 22231016 dari Prodi Pendidikan IPA. Di sini, saya sedang berada di kantor Camat Pau, di mana saya dan rekan saya akan melakukan wawancara tentang mitigasi bencana yang ada di Kecamatan Pau. See you. Di jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Nah, di sini saya akan menjalankan tugas akhir saya. Jadi saya akan bertanya beberapa pertanyaan tentang mitigasi bencana kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baiklah, sebelumnya boleh tahu nggak Ibu ini dari Ibu siapa? Ayu. Ibu Ayu. Sama. Oke. Jadi kita masuk aja ke pertanyaan pertama ya Bu. Jadi bencana alam apa yang sering terjadi di daerah sini Bu? Kalau untuk di Pau, karena kita kan punya sungai kan, bukit. Kemarin ini kan pernah gelodo. Kalau untuk banjir itu tuh enggak tuh, cuman kemarin pernah gelodo, itu tuh kan air sungai yang dari bukit itu tuh lumayan deras, sampai merusak rumah-rumah warga yang di Kelurahan Lamu Bukit kalau nggak salah kemarin. Iya, berarti cukup parah juga ya Bu kemarin tuh sampai merusak rumah warga. Iya, parah. Sampai jembatan yang di jalan akses dari Kampus Sunan ke Limau Manis itu kan kena tuh. Emang diperbaiki. Baik Bu, jadi selanjutnya seperti apa tanda-tanda terjadinya bencana tersebut Bu? Kalau untuk Galodo kemarin tuh kurang kurang PK ya warga, soalnya untuk lingkungan tidak hujan. Jadi mungkin hujannya tuh di bukit atas kan, jadi airnya tuh langsung ngebah aja ke bawah gitu. Oh, jadi tiba-tiba gitu. Tiba-tiba aja kalau untuk Galodo kemarin nih. Jadi selanjutnya menurut Ibu nih, dengan melihat kondisi yang sekarang, bencana alam apa yang akan terjadi kira-kira ke depannya Bu? Kalau dikira-kira takut juga ya nanti kejadian. Cuman biasanya kalau karena kita tinggal di perbukitan itu biasanya yang berhubungan dengan angin biasanya. Angin kencang atau apa kan. Tapi kalau untuk yang banjir itu biasanya bagian atas nih jarang kena nih kalau untuk Pau. Cuman yang di bagian juga tuh yang di Pasar Baru dengan itu soalnya got-gotnya udah tersumbat kan untuk bikin ruko-ruko. Tapi kalau untuk di lingkungan atas Limau Manis Selatan, Lamu Bukit itu biasanya masih aman tuh kalau untuk banjir. Oke, baik Bu. Selanjutnya, apakah di wilayah ini pernah diadakan penyuluhan terkait bencana alam? Biasanya ada di kecamatan pun ada. Kita kan ada tim yang biasanya nolong ini tim SAR-nya itu tuh ada. Perkelurahan biasanya ada itu. Lengkap dengan atributnya dari pemerintah. Berarti memang disediakan pemerintah ya Bu ya. Oke, pertanyaannya lagi selanjutnya, mengapa di wilayah ini sering terjadi bencana tadi Bu? Ya kalau bencana itu rata-rata kan ulah manusia sendiri. Misalnya kayak saluran air yang ditutup, dibikin jembatan, dibikin itu kan menyumbat kalau hari hujan. Buang sampah sembarangan, pengundulan hutan. Baiklah, segitu pertanyaan dari saya. Mungkin dilanjutkan oleh teman saya ya Bu. Seandainya nih Bu, di wilayah ini terjadi bencana, apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk evakuasi diri? Apakah Ibu akan mengemasi barang terlebih dahulu atau langsung saja menyelamatkan diri? Kalau itu tuh mungkin langsung menyelamatkan diri, cuman dari orang tua yang terdahulu pernah kita dikasih petunjuk ijazah surat-surat tanah itu tuh ditempatkan di satu map. Palingan kalau terjadi bencana kita ambil map itu satu, kita langsung lari aja lagi. Itu udah disiapkan gitu ya? Iya, soalnya kalau itu tuh kan penting tuh ijazah, kelahiran, surat tanah itu tuh disediakan dalam satu map di rumah itu. Selanjutnya Bu, apakah di daerah ini terdapat cerita atau mitos turun-menurun berkaitan dengan bencana alam sini Bu? Kalau cerita setiap daerah mungkin ada, cuman kalau secara pribadi saya kurang tahu yang masalah mitos-mitos itu. Kebanyakan kalau bencana itu kalau sisi dari kita secara di zaman sekarang ini palingan ya bencana itu terjadi emang gara-gara ulah kita sendiri. Kayak yang sudah dibilang tadi kan. Kebanyakan gitu ya. Selanjutnya kalau dari sisi agama nih Bu, menurut Ibu tahu nggak sudut pandang mengapa bencana itu bisa terjadi? Kalau dari sudut agama itu tuh bencana itu palingan terjadi karena dua hal ya, satu peringatan, satu ujian.
peringatan bagi kita yang telah merusak, Ujian. bagi kita yang sudah memelihara. Selanjutnya, apa keputusan yang Ibu lakukan ketika terjadi bencana dan mengapa Ibu mengambil keputusan tersebut? Kalau terjadi bencana, palingan kita untuk menyelamatkan diri keluarga itu kan. Keputusannya ya kalau kita menyelamatkan diri, keluarga kena juga, sedih juga kan. Makanya kalau terjadi sesuatu pasti yang kita utamakan diri sendiri sama keluarga kita terlebih dahulu. Berarti keputusan Ibu tuh langsung keluarga. Menyelamatkan diri. Diri dan Kalau keluarga. gempa kita lari keluar. Itu keluarga juga gitu ya, Bu? Iya, palingan dipanggil kan, gempa keluar gitu. Selanjutnya, di tempat ini nih, Bu, ada nggak kesepakatan warga sekitar sini mengenai di mana tempat titik kumpul terjadinya bencana gitu? Kalau bencana besar, alhamdulillah kan belum pernah terjadi ya. Yang kemarin itu kan cuma Kalodo, yang satu kali itu aja. Jadi nggak ada titik kumpulnya gitu? Titik kumpul mungkin nggak ada. Yang dulu kemarin yang pas tsunami itu palingan ada jalur evakuasi kan, ada titik apanya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak terlalu nggak terlalu diingat-ingat lagi gitu, nggak terlalu disosialisasikan lagi ke warga. Selanjutnya yang terakhir nih, Bu. Bagaimana suasana masyarakat di sekitar sini, Bu? Apakah masyarakat di sini sering melakukan kegiatan bersama, contohnya kayak senam atau majelis taklim gitu? Kalau itu di sini masih ada, soalnya dari kebetulan kakak kerja di kantor camat ya. Jadi kegiatan itu tuh kan dari kecamatan juga ada himbauan. Kayak kemarin kan untuk malam minggu anak-anak disuruh kumpul lagi ke surau untuk melaksanakan bidat remaja. Kalau kebetulan di Padang kan untuk wali kotanya kan agamanya lumayan juga, kayak pesantren Ramadan setiap tahun ke tahun kan. Ya kalau senam banyak itu di RT juga tuh di rumah. Di sini biasanya setiap hari Rabu senam juga tuh. Sepertinya cukup sekian pertanyaan untuk Ibu saya. Cuman segitu, Bu, wawancaranya hari ini kita lakukan. Makasih ya, Bu, atas waktunya. Saya pamit undur diri, Bu. Semoga sukses. Amin, makasih ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Dinda Putri Sregar dengan NIM 22231114 dan rekan saya Ayu Alfajri dengan NIM 22231006. Kami dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Di sini kami akan melakukan sebuah wawancara mengenai mitigasi bencana yang terjadi di Kecamatan Pau. Oke. Pertanyaan yang pertamanya adalah bencana alam apa yang sering terjadi di daerah Pau ini, Bang? Banjir. Banjir? Jarang nih, Kak. Tuh selain itu nggak ada? Itu nggak ada, Kak. Kalau Galodo? Nggak ada sih, Kak. Nggak ada ya. Oke. Selanjutnya itu seperti apa sih, Pak, tanda-tanda bakal terjadi banjir gitu, Pak, kalau di daerah sini? Banjirnya tergantung ada kondisi hari hujan deras, Kak. Kalau hujan deras dengan 2 jam jadinya banjir, Kak. Kalau menurut Bapak melihat kondisi sekarang ini kira-kira bakal terjadi banjir atau enggak? Nah, palingan tidak, Kak. Soalnya hujan nggak terlalu lama, palingan sebentar aja. Ya, sekian. Baiklah, Pak, segitu aja pertanyaan dari kami. Makasih ya, Pak. Di sini kami akan mewawancarai seorang warga di Kota Pau ini. Kecamatan Pau. Iya, Kecamatan Pau. Sebelumnya perkenalkan dulu, namanya siapa? Firman. Kerjanya apa? Pekerjaannya apa? Pekerjaannya di sini jadi anggota bengkel. Oke. Kalau boleh tahu, Bapak Firman ini sudah berapa lama menetap di Kecamatan Pau ini? Sekitar 5 tahun, 6 tahun. Oh, masih lumayan lama ya? Iya, lumayan lama lah. Jadi kami tuh di sini ingin melakukan sebuah wawancara mengenai mitigasi bencana. Apakah Bapak bersedia? Ya sebisanya. Oke, saya izin pertanyaan pertama ya, Pak. Bencana alam apa yang sering terjadi di Pau ini? Dulu
pernah terjadi galodo, terus kebanjiran. Terus tanda-tanda terjadinya galodo sama banjir itu apa? Hujan terus menerus, jadi nggak ada jeda gitu. Nah, penyebabnya satu lagi karena penumpukan sampah di kali. Gitu. Jadi menurut Bapak nih ya, dengan melihat kondisi sekarang, bencana alam apa yang akan terjadi nanti? Kemungkinan dilihat dari cuaca, karena seringnya hujan mungkin apa kebanjiran. Lanjut, selanjutnya ya, di wilayah ini adakah diadakan penyuluhan terkait bencana begitu? Pernah. Baik, pertanyaannya akan saya lanjutkan ya. Mengapa di wilayah ini sering terjadi bencana? Karena ya itu tadi, karena penumpukan sampah di kali, di Selokan, salah kali gitu ya, Pak. Jadi saluran air ini nggak lancar. Nah, pertanyaan selanjutnya, seandainya di wilayah ini terjadi bencana, Pak, apa yang akan Bapak lakukan sebagai bentuk evakuasi diri atau penyelamatan diri? Apakah Bapak akan mengemasi barang terlebih dahulu atau Bapak langsung saja menyelamatkan diri? Ya, yang penting selamatkan diri dulu lah. Selamat diri dulu berarti. Ya. Kalau barang-barang berarti biarkan aja. Biarkan aja lah. Apakah di daerah ini terdapat cerita atau mitos turun-temurun yang berkaitan dengan bencana banjir atau galodo tadi, Pak? Itu belum tahu sih saya, Kak. Soalnya 6 tahun di sini, 6 tahun. Masih 6 tahun jadi kurang tahu gitu. Iya, Pak. kurang tahu. Selanjutnya menurut Bapak, kalau dari sisi agama, Bapak tahu nggak sih sudut pandang mengapa bencana ini bisa terjadi? Kurang mengerti itu. Oh, kurang mengerti agama Iya. gitu ya, Pak? Agama tahu, cuman nggak tahu hubungannya. Iya, hubungannya nggak tahu. Ya. Oh. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, di tempat ini apakah ada tempat evakuasi atau tempat berkumpul ketika terjadi bencana? Alhamdulillah semenjak saya di sini belum pernah terjadi bencana, jadi belum pernah mengevakuasi, belum jadi tahu. nggak tahu tempatnya di mana Iya. gitu ya, Pak? Nah, terus selanjutnya, bagaimana masyarakat sekitar sini? Apakah masyarakat sekitar sini sering melakukan kegiatan berkumpul bersama gitu atau senam, kegiatan organisasi gitu? Pernah nggak? Oh, pernah sini. Sering juga, ya. Apa contohnya? Contohnya senam ibu-ibu. Nah, itu yang tahu sih, Kak. Soalnya. Oke. Berarti Bapak sering ya lihat senam ibu-ibu di sini? Sering pagi-pagi lewat sini. Oh iya. Udah. Nah, sekian pertanyaan dari kami ya, Pak. Terima kasih telah meluangkan waktunya.